Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuda Arif Hermana dengan NPM 25700611110 dari program studi informatika Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS saya, yaitu saya mengambil skema C, Smart Home Energy Management. Sistem ini dibangun dengan menggunakan microcontroller SP32 di dalam simulator Walkme yang diintegrasikan secara real-time dengan Blink, Cloud Dashboard, dan API eksternal OpenWeatherMap untuk mengambil data cuaca aktual di wilayah Tasikmalaya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menciptakan manajemen energi rumah yang adaptif, cerdas, dan tangguh dalam menangani kondisi non-ideal di dunia nyata seperti noise sensor, bouncing pada tombol fisik, hingga ketidakstabilan jaringan internet. Sebelum kita menjalankan simulasi, mari kita bedah terlebih dahulu komponen-komponen yang digunakan dalam simulator Walkme ini. Saya di sini menggunakan sensor input saya, yaitu suhu dan kelembapan DHT22 pada pin 15, sensor intensitas cahaya LDR pada pin 34, dan sensor gerakan PIR pada pin 13. Sedangkan untuk komponen aktuator, ini terdapat LED lampu utama pada pin 2, LED indikator status pada pin 4, mode servo sebagai simulasi kipas angin pada pin 18, dan buzzer sebagai alarm keamanan pada pin 19. Untuk kendali manual, saya memasang dua tombol fisik, yaitu tombol biru untuk memindahkan mode operasi pada pin 12, dan tombol merah untuk safar manual pada lampu pin 14. Mari kita akan mulai simulasinya dengan klik simulasi ini. Nah, di tampilan bawah ini, pertama-tama SP32 itu akan melakukan inisialisasi PIN, kemudian mencari sinyal WiFi virtual, dan berhasil terhubung ke server Blink Cloud. Tepat setelah itu, sistem akan memanggil yang namanya adalah fungsi khusus untuk menembak API OpenWeatherMap setelah HTTPS. Terlihat di sini muncul debug API HTTPS pada respon 200. Yang dimana arti 200 ini adalah angka yang menunjukkan bahwa request kita sukses dan data cuaca real untuk kota Tasikmalaya saat ini berhasil ditarik dan ditampilkan, yaitu pada hari ini itu hari Senin tanggal 18 Mei jam 12:51. Cuaca pada Tasikmalaya hari ini itu adalah scatter clouds. Lanjut. Baik, sekarang kita akan masuk ke inti pengujian sistem secara default. Secara default ini, saat pertama kali menyala, sistem akan langsung berada pada mode auto atau smart mode. Pada kondisi ini, status auto ditandai dengan LED yang terdapat pada pin 4 ini mati. Gitu. Sekarang mari kita uji coba logikanya. Jika tombol ini dipencet, maka lampu ini itu akan nyala dan akan pindah ke mode manual. Tapi itu akan dipraktikkan nanti setelah kita coba yang mode auto terlebih dahulu. Pertama kita akan simulasikan kondisi ruangan gelap dengan menaikkan nilai LDR di atas 1500. Cara naikannya yaitu klik ini. Nah, kalau misalkan luxnya adalah 525 lux, ini termasuk terang. Kita akan coba turunin. Apakah yang akan terjadi? Nah, lampu biru ini akan menyala karena tahu bahwa kondisi ruangan itu sedang gelap. Tapi kalau kita coba naikkan lagi ke 457 misalkan. Nah, lampu ini akan otomatis mati lagi gitu. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Kedua, kita uji sensor suhu DHT22. Saat ini suhu yang terdeteksi itu adalah 15 derajat Celcius. Nah, temperatur ini.
Eh, Sekarang kita akan coba geser suhunya itu ke angka misalkan 46 derajat Celcius. Yang akan terjadi itu adalah, perhatikan servo ini. Nah, servo ini akan pindah ke kanan. Ini tuh mensimulasikan seperti kipas. Kalau misalkan suhunya gitu di atas rata-rata, misalnya panas, maka otomatis fan atau servo itu akan menyala. Begitu pula jika kita coba kurangin suhunya, maka servo ini akan kembali naik. Kita lihat, tunggu beberapa detik. Nice. Lampu servo ini akan kembali mati, atau kalau disimulasikan akan naik ke atas. Oke, yang ketiga untuk fitur keamanan, kita simulasikan sensor PIR. Sensor ini adalah mendeteksi adanya pergerakan yang berstatus high. Buzzer alarm akan langsung bunyi kalau kita pencet. Nah, perhatikan di sini, nanti bakal ada logo musik gitu. Nah, ini tuh artinya alarm atau buzzer tuh bunyi, yang dimana menandakan bahwa adanya pergerakan. Nah, seperti itu. Perlu dicatat, di dalam mode auto ini, jika saya mencoba menekan tombol merah atau mengubah saklar di aplikasi Blink, ini sistem akan mengabaikan secara total karena seluruh kendali hardware murni diatur oleh kecerdasan sensor lokal. Oke, sekarang kita akan lanjut fleksibilitas sistem ini dengan beralih ke mode manual. Saya akan menekankan pada tombol biru di pin 12 untuk kali ini. Pin 12 dengan klik satu kali. Maka yang terjadi adalah, perhatikan lampu merah ini, masih belum. Nah, mode berubah ke manual. Nah, di mode manual ini kita bisa lihat bersama bahwa lampu merah ini sudah menyala. Ini menandakan bahwa kita sudah berpindah yang awalnya mode auto ke mode manual. Dan di serial monitor pun akan muncul gitu, mode berubah manual. Dalam mode ini, seluruh otomatisasi sensor dinonaktifkan demi menghemat energi, sehingga kipas dan alarm langsung kembali ke posisi idle atau mati. Kendali penuh sekarang berada di tangan pengguna. Mari kita dicoba fisik darurat untuk tombol merah override pada pin 14. Saat saya klik satu kali, lampu yang utama akan menyala. Coba saya akan klik tombol merah ini, yang nantinya akan bisa menyalakan tombol biru. Nah, lampu biru sudah menyala. Kita sekarang udah berada di mode mode manual. Kita coba matiin lagi. Nah, lampu pun akan mati. Tidak hanya lewat tombol fisik, kita juga bisa mengendalikannya dari jarak jauh secara nirkabel lewat internet menggunakan dashboard Blink. Saat saya mengubah posisi saklar virtual pin V2 di Blink menjadi on, lampu di walkway itu akan menyala tanpa ada delay yang berarti. Oke, mungkin kita akan praktikkan. Ke Blink. Nah, udah muncul kan teman-teman? Sekarang kita akan coba, statusnya ini merah. Artinya merah ini adalah kita mode manual. Kalau misalnya kita nyalain lampunya, maka yang terjadi pada walkway itu adalah, saya screen lagi. Yang terjadi itu adalah lampu warna biru ini akan menyala. Nah, gitu. Nah, di monitor ini pun akan ada
keterangannya, bring off right, lampu diatur ke on, gitu teman-teman. Oke, hal krusial terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah aspek penanganan kondisi nyata pada codingan ini. Jika kita perhatikan, struktur kode ini di fungsi loop, sistem ini sama sekali tidak menggunakan fungsi delay. Seluruh pewaktuan menggunakan teknik non-blocking berbasis mialis. Oke, pembacaan sensor diatur berkala setiap 2 detik sekali untuk memitigasi adanya noise atau fluktuasi liar pada data sensor. Sedangkan penambahan data ke API cuaca diatur setiap 10 detik sekali menggunakan untuk mencegah blocking dan menghindari penolakan request limit dari server OpenWeatherMob. Selain itu, fitur software debounce selama 50 milidetik diselamatkan pada tombol guna meredam getaran sinyal mekanis atau bouncing saat tombol ditekan. Dengan arsitektur codingan yang modular dan asinkronus ini, sistem smart home yang saya rancang terbukti sangat tangguh, responsif, dan siap menghadapi ketidakstabilan kondisi di dunia nyata. Perlu diketahui juga, di dalam Blink ini, saya screen ulang tampilan Blink. Nah, ini menampilkan juga suhu aktual di HT22, yang dimana kita bisa tahu gitu, dari jarak jauhnya bagaimana. Kita balikin lagi ke tampilan Mokwi. Nah, jadi kesimpulannya, sistem ini tuh digunakan untuk sistem smart home untuk bisa mendeteksi suhu, pergerakan, juga kegelapan ruangan. Demikian demonstrasi proyek UAS Adaptive Smart Environment System yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.